Baik, kita melanjutkan materi kita terkait dengan aplikasi Microsoft Access. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana merancang report. Report bisa kita jalankan atau kita rancang ketika objek-objek database sebelumnya sudah kita selesaikan. Seperti misalnya tabel, relationship, query, dan form itu sudah selesai, maka kita bisa merancang report. Nah, kita pahami lebih awal, report adalah sarana pembuatan laporan hasil database yang dirancang melalui fasilitas atau objek report nanti. Nah, yang dimana report ini akan menghasilkan data yang bisa ditampilkan bisa dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Soft copy nanti filenya bisa disimpan di dalam hard disk, sedangkan nanti hard copy ini bisa di print. Nah, sehingga kita bisa mendesain nanti seperti apa tampilan report yang akan kita print, gitu ya. Nah, berikutnya untuk memudahkan pemahaman kita tentang report, kita lihat ada beberapa tampilan report yang bisa kita rancang. Nah, yang pertama, ini adalah tampilan report dalam Microsoft Access. Nah, ini bisa kita buat. Nah, ini lebih sederhana ya. Dan tampilannya pun seperti di dalam tabel, mungkin di dalam Microsoft Excel mungkin pernah lihat. Nah, ini ada kolom dan tabelnya kita buatkan. Nah, bentuk lainnya report itu ada bentuk seperti ini juga yang lebih lengkap. Ada judul report. Nah, ini judul report, di sini ada keterangan tanggal dan waktu kapan report ini dibuat. Nah, ini datanya, dan ini juga akan kelihatan di sini ada jumlah data berapa yang ada di satu halaman atau di satu report. Ini juga bisa hanya ada keterangan halaman 1 dari berapa halaman. Nah, ini dari contoh ini penggunaan judul reportnya mungkin perlu kita perhatikan. Nah, contoh lainnya report yang bisa kita buat juga adalah seperti tampilan ini, laporan penjualan kosmetik. Ya. Nah, ini kita membuatkan report tetapi di cluster berdasarkan nama pembeli. Nah, ini misalnya toko baru. Nah, ini transaksi yang dilakukan oleh toko baru dan berikutnya di toko lainnya. Nah, tampilan-tampilan data yang bersifat hitungan seperti ini juga bisa nanti ditampilkan dalam bentuk report yang diolah dari Microsoft Access. Nah, contoh lain juga bisa seperti ini, laporan penjualan juga mungkin salah satu contoh, laporan penjualan sederhana, periode, kita bisa buatkan. Nah, ini adalah input data dari form, kita jadikan dalam bentuk report. Nah, ini keterangannya juga bisa. Kalau seperti tadi keterangannya per pembeli misalnya ya, kalau ini direkap secara keseluruhan. Ini bisa direkap per halaman atau di akhir laporan. Nah, seperti apa report yang mau kita rancang, itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, kalau misalnya secara sederhana, boleh seperti tadi, atau lebih complicated pakai hitungan angka, Anda bisa desain. Nah, sekarang kita coba mendesain, bagaimana mendesain laporan di dalam Microsoft Access. Nah, sebagai contoh dalam merancang report, dalam Microsoft Access, kita tetap menggunakan objek-objek yang ada di database. Misalkan kita sudah bahas kemarin ada table, ada query, ada form, ada report. Nah, ini adalah menu atau icon yang bisa kita gunakan dalam merancang report. Jadi sebenarnya ada 3 ya yang akan kita bahas cara merancang report kali ini. Yang pertama, merancang report menggunakan fasilitas report, merancang report dengan report design, dan merancang report dengan report wizard. Nah, ini tiga metode ini yang sering akan kita gunakan nanti dalam membuat report. Nah, yang pertama, report yang kita bahas adalah merancang report menggunakan icon report. Nah, icon report ini sebenarnya adalah cara yang paling praktis.
Caranya adalah misalkan kita mau membuatkan report data busana. Ini dari contoh yang sudah kita lakukan kemarin, kita ambil, kita klik tabel data busana, kemudian kita klik report. Nah, akan muncul tampilan report. Nah, ini adalah tampilan report. Nah, cuman kelemahannya di dalam penggunaan ini, judul report itu akan menyesuaikan dengan nama tabel. Nah, pada saat kita mendesain report sekarang, maka ini harus kita perbaiki. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di tampilan ini juga perhatikan bahwa ada kelihatan tanggal kapan kita membuat report. Kemudian jamnya juga muncul di sini. Nah, kalau misalnya ada hitungan angka, kita butuh misalnya perlu dijumlahkan, kita bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya kita tidak perlu menjumlahkan, nah ini boleh kita hapus. Dan contoh ini misalkan ini adalah harga busana. Harga dari masing-masing busana itu kan berbeda-beda, jadi tidak perlu kita membuat jumlah di sini, sehingga ini perlu kita hapus nanti. Nah, untuk mengedit desain report seperti ini, kita kembali lagi ke home, ya. Kita ambil di sini adalah design view. Nah, oke. Nah, dari design view ini akan kelihatan bahwa dalam merancang report itu sebenarnya ada beberapa bagian. Ada report header, sebenarnya untuk sebagai judul, dan waktu dan tanggal di sini ya. Kemudian kalau misalnya pun kita mau menambahkan logo juga boleh di sini. Nah, kemudian ada page header. Nah, page header ini adalah judul halaman. Nah, ini yang kita munculkan adalah judul kolom dari data yang akan kita tampilkan. Kode, nama busana, jenis busana, dan harga busana. Yang kita ambil adalah label dari kontrol yang merujuk kepada tabel data busana. Nah, kemudian ada bagian detail. Nah, bagian detail ini adalah text box-nya sebenarnya. Ya, masih ingat ketika membahas form, kita punya form header dan detail. Nah, detail itu adalah text box-nya dan form header itu adalah label. Nah, di dalam report, nah label tadi berada di page header posisinya, bukan form header ya, page header di sini. Nah, tetapi di detail itu adalah teks ya, teksnya yang kita masukkan. Nah, di page footer ini kita adalah menampilkan halaman nanti. Halaman 1 dari halaman berapa. Nah, sementara report header ini adalah tulisan atau tampilan yang bisa kita munculkan, tetapi itu di belakang report, di belakang laporan. Kalau misalnya kita punya 5 halaman laporan, maka report header ada di halaman 5 dia. Tetapi kalau dia adalah page footer, maka dia setiap halaman akan muncul seperti nomor halaman ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam report itu sendiri. Nah, dengan menggunakan objek report tadi atau icon report tadi dalam merancang report, ini lebih mudah sebetulnya dan ini sudah diklasifikasi oleh Microsoft Access langsung. Nah, tinggal kita memperbaiki saja. Nah, seperti judul di report header, judul tidak mungkin tabel kita buatkan, kita ganti dengan laporan data busana misalkan. Data busana. Ya, kita buat kapital semua. Nah, kode nama ini kita biarkan karena tidak ada masalah. Nah, page header-nya kita gunakan. Nah, harga tadi, kita kan tidak butuh harga, sehingga ini bisa kita delete. Artinya kita tidak membutuhkan harga busana itu untuk dijumlahkan. Nah, desain kontrol yang aktif di sini ini kita delete ya. Ini sudah hilang. Nah, untuk melihat hasilnya, kita kembali lagi ke home. Ya, kita lihat print preview atau report view. Boleh report view dulu. Nah, ini report kita tadi. Kalau kita mau lihat hasilnya seperti apa di atas kertas, kita bisa gunakan print preview. Ya, print preview. Nah, ini dia. Nah, kertas kita berbentuk portrait. Ya, ini ada satu halaman data kita. Ya, ini page 1 of 1.
Ya, ini dia. Tapi kita juga bisa mengganti ini menjadi landscape. Tinggal kita mengganti pilihan landscape. Nah, ini tampilannya. Nah, nanti dalam penampilan seperti ini nih kita harus desain ya. Jangan sampai nanti hasil laporan kita itu batas kiri kanannya menjadi masalah. Nah, sehingga memang kita harus hati-hati dalam mendesain report ini. Nah, seperti ini tampilannya kalau kita buat landscape, ini dalam tata tulis ini menjadi salah karena untuk kiri harusnya lebih lebar. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita harus memperbaiki. Caranya gimana? Kita perbaiki di dalam, kembali lagi tadi ke design view. Nah, ini yang bagian pinggir ini kita tarik ke tengah. Sehingga nanti settingannya berada di sebelah kanan dia. Ya, di sebelah kanan. Atau misalnya kita juga bisa melakukan editan seperti kita lihat di report view. Nah, misalnya nih nama busana terlalu lebar, ya. Kita juga bisa mengeditnya kembali ke design view. Nah, ini nama busana terlalu lebar. Ini bisa kita kecilkan. Ya, kita kecilkan seperti ini. Kita lihat tampilannya kembali report view. Nah, sehingga dia menjadi lebih kecil. Nah, kalau misalnya kita mau memperbaiki lagi seperti ini, terlalu ke pinggir tadi ya, sementara batasan kiri kanannya di sini, ini juga bisa kita tarik sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Nah, tampilan desainnya ini juga bisa kita tarik untuk supaya lebih pas. Kita lihat hasil print view-nya. Nah, ini dia. Ya, sampai di sini bisa dipahami, ini adalah mendesain report menggunakan icon report. Oke. Nah, kita coba simpan. Dengan tinggal menutup, do you want to save? Yes. Ini kita buat dengan nama report data busana. Oke. Nah, secara otomatis akan masuk di objek report. Jadi report akan masuk ke sini, form akan terkumpul di sini karena di sini settingan objek kita di sini ya. Nah, ini kita men-settingkan berdasarkan objek type ya, objek database. Maka akan muncul di sini. Ya, nanti kalau misalnya mengganti dengan kategori table dan related view, nah dia akan jadi berbeda. Mungkin pernah melihat tampilan seperti ini ya ketika latihan. Nah, lebih memudahkan berdasarkan objek saja. Jadi kan kelihatan kelompok tabel mana, kelompok form mana, dan kelompok report yang mana. Oke, baik. Kita coba lanjutkan yang kedua, merancang report menggunakan report design. Ya, kita klik report design. Nah, tampilan report design hampir mirip dengan tampilan form ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita lihat di sini ada page header, detail, dan footer. Jadi ada header, detail, dan footer juga. Tetapi kalau di form namanya form header, kalau di report kita istilahkan dengan page header ya, page dia halaman. Nah, fungsinya sama dengan yang kita bahas sebelumnya yang menggunakan icon report, bahwa di page header itu ada untuk judul, ya kan, untuk judul. Kemudian di detail adalah isiannya nanti, dan footer adalah untuk sebagai misalnya kita tambahkan nomor halaman, menghitung jumlah data dan sebagainya nanti. Nah, di dalam dalam form tadi juga ada istilah namanya report header. Nah, itu artinya adalah seperti cover ya, seperti cover. Dia hanya muncul di halaman awal saja. Itu kita sebut sebagai report header. Nah, untuk mengaktifkan itu, kita bisa lihat di sini, klik kanan. Nah, di sini ada namanya report header. Ya, ini bisa diaktifkan. Kita aktifkan report header. Ya. Nah, report header ini tujuannya adalah untuk membuatkan nama laporan kita. Ya, seperti kita contohkan, kita buatkan misalkan sekarang kita mau mendesain laporan data pembeli misalkan ya. Kita ambil kontrol
Nah, kontrol di report itu ada di icon bar di desain ya, di tab desain ada kontrol. Kita lihat di sini ada kontrol. Nah, ini dia kontrol. Nah, untuk membuat judul laporan kita gunakan label. Kita ambil A, label. Kita tulis di sini laporan data pembeli. Misalkan ya, laporan data pembeli, kita edit, ukuran hurufnya lebih besar. Kita hitamkan misalnya. Ya, Nah, laporan data pembeli. Ukurannya misalnya 20. Ya, kita atur di tengah posisinya. Nah, ini report. Nah, apa gunanya adalah page header. Nah, seperti tadi kita sudah jelaskan bahwa page header posisinya adalah untuk menampilkan label nanti. Nah, artinya kita butuh file dari tabel pembeli. Nah, bagaimana menampilkan? Hampir mirip juga dengan form caranya. Kita ambil tab report design. Ya, di desain ini kita pilih property sheet. Nah, kita pilih selection type-nya adalah report. Ya, report. Kita mau membuat report dengan record source-nya dari mana? Nah, ini kita pilih record source-nya tadi kita buat laporan data pembeli, berarti tabel data pembeli. Ya, tabel data pembeli. Sudah kita pilih di sini, kita add existing file. Nah, yang muncul adalah file di tabel pembeli adalah kode, nama, alamat, nomor telepon. Ya, untuk membuktikan kita bisa lihat di sini. Tabel pembeli ada kode. Tabel penjualan kita bisa juga lihat di sini apa filenya. Ya, kita tekan show only lagi sehingga muncul adalah file yang kita butuhkan saja. Kita blok ya. Kode, nama, nomor telepon seluruhnya kita tarik ke detail. Untuk memudahkan kita tarik ke detail. Nah, ini yang kita sebut sebagai label tadi. Kode, nama, alamat, label, ini yang text box. Nah, text box ini posisinya di mana tadi? Di detail. Dan kode ini kita arahkan ke header. Oke, untuk memindahkan kalau secara langsung dia tidak akan bisa. Ya, dia tidak akan bisa. Nah, salah satu caranya adalah kita klik di sini ada 2 kali mungkin, kita cut, kita pastekan ke header. Nah, kemudian yang kode tadi karena tertarik di sini lari dia. Ya, tampilkan panah 4 ini sehingga dia bisa digeser. Ya, kode. Nah, ini fungsinya adalah sebagai header. Ya. Terus kemudian nama kita susun juga, cut, pastekan ke header. Ini kita susun. Ya, kita urutkan, kita susun sedemikian rupa. Nama. Nah, nama yang text box-nya kita taruh di sebelah kode sejajar. Alamat juga seperti itu. Kita tulis di sini alamat. Ya, kita taruh di sini ya. Oh, nggak bisa kan? Ya, kalau tidak bisa berarti kita cut. Tarik lagi ke bawah. Klik, cut. Sehingga text box-nya tidak ikut ya. Sehingga dia tertinggal di detail. Masih tetap tertinggal di detail. Alamat. Oke. Ini bisa kita perlebar sesuai kebutuhan. Ini cut, paste. Ya, kita atur di sini. Oke, nomor telepon di sini. Nah, ini adalah set desain kita merancang report menggunakan desain tadi. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat report view. Nah, ini dia report kita. Kalau misalnya terasa kurang rapi, maka ini kita bisa desain ulang lagi. Nah, kita lihat di laporan di sini, data A, B ini jauh jaraknya. Nah, kenapa dia seperti itu? Kita lihat.
ya, karena ini jarak antara page dengan detail cukup jauh, ini bisa kita geser ke atas, ya. Nah, tadi yang nggak pas ini ya, nah, kita sesuaikan. Bisa pakai panah atas untuk menggeser atau pakai mouse supaya lebih kelihatan. Nah, di page footer, nah ini yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain di bawahnya, ini karena pengaruh tab dari page footernya terlalu jauh ke bawah, ya. Kita tarik ke atas, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini akan lebih dekat lagi. Kalau misalnya kita mau lebih bagus, lebih rapi, ini bisa kita buatkan kita desain apakah hurufnya ini. Nah, ini kita sorot aja ketiganya. Ukuran hurufnya misalnya 12, lebih hitam. Ini bisa kita lakukan. Terus kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, lebih rapi ya, tapi lebih jauh ke atas. Nah, ini bisa kita tarik lagi biar lebih dekat. Terus kalau misalnya kita mau ada line, nah kita ambil di kontrol, ada line, ditaruh di sini line-nya di bawah sampai batas nomor halaman. Ini harus lurus. Nah ya, kalau sudah nggak nampak ini biasanya lebih lurus. Nah, ukuran ini line yang kita buat tadi, kita coba lihat tampilannya. Nah, ini line yang kita buat tentang tadi, garis lurus. Nah, cuman ini alamatnya terpotong ya. Nah, ini bisa kita desain dan kita pengen misalnya line ini garisnya lebih tebal. Nah, bagaimana cara kita mendesain? Kita klik ini, klik kanan, properties ya, atau diklik property sheet langsung juga bisa. Line, kemudian di sini ada border width ya. Border width ini pilihan yang sebesar tadi, yang tipis tadi itu hair line namanya. Kalau misalnya Anda pengen lebih tebal, kita bisa pilih 3 pt atau 2 pt. Ya. Kemudian ini kita delete. Terus tadi alamat terlalu mepet, kita bisa geser ya dengan panah kanan boleh. Ini silakan. Jadi dipanjangkan juga bisa. Nanti yang penting antara judul kolom dengan isian yang di bawahnya ini harus sama ya, supaya kelihatan lebih rapi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Kelihatan lebih rapi. Ini 6 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami bagaimana merancang report tapi menggunakan report design. Ini kita lebih panjangkan lagi bisa. Nah, ini kita mendesain datanya sudah tersusun rapi. Kemudian kita misalkan kita tetap mau di bawah detail itu di akhir juga dipakai garis misalnya. Kita bisa copy aja tadi, copy, pastekan line tadi, kemudian kita atur berada di bawah, posisi bawah. Nah, dengan yang lurus ya. Nah, sudah sama ukurannya. Kita coba lihat hasilnya. Report view. Nah, ini tandanya kalau berbelok berarti garis yang kita buat belum lurus ya. Nah, kita luruskan. Nah, ini sudah rapi, lurus. Oke. Ya, bagian atasnya belum ya. Nah, ini kita sudah coba rapikan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah rapi. Ya. Nah, cuman tadi kan kita posisikan tadi di bawah detail ya. Jadi setiap data bergaris. Nah, padahal kita maunya tadi di akhir saja. Berarti penempatan kita kurang pas. Kita cek lagi. Berarti kita pindahkan nanti bukan di detail, tapi kita pindahkan dia ke footer ya, di awal footer.
Oke, kita tarik lagi ke atas, kita rapatkan supaya kelihatan lebih rapi footernya. Oke, kita lihat hasilnya. Report view, nah ini dia, akan lebih rapi. Ini kenapa terlalu jauh ke bawah? Nah, report footernya ditarik ke atas supaya lebih rapi, kelihatan lagi. Nah ini dia. Oke, inilah salah satu bentuk ya kita mendesain report menggunakan report view. Nah, kalau misalnya kita pun mau menambahkan seperti tadi, ada misalnya tanggal, misalnya ya, kita juga bisa menambahkan di sini label. Kita tambahkan di sini. Kalau untuk tanggal, kita kasih rumus di sini no, buka kurung, tutup kurung. Ya, coba kita lihat hasilnya. Oke, tadi menggunakan label ya. Ini berarti salah, kita tidak menggunakan label, tapi kita menggunakan text box. Kita pilih text box AB. Nah, ini akan muncul teksnya. Nah, ini boleh kita delete karena kita butuhkan hanya unbound-nya ini sama dengan no, buka kurung, tutup kurung. Ya, misalnya kita posisikan di sini, kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau pagar-pagar berarti desain yang kita munculkan tidak cukup. Nah, berarti kita harus memperlebar lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Jadi antara tanggal dengan waktu ini muncul otomatis. Nah, tergantung kreasi masing-masing ya. Apakah mau menampilkan seperti ini atau seperti apa? Silahkan didesain sendiri ya. Nah, untuk halaman kita juga bisa munculkan di halaman itu ada di bawah report ya, di bawah halaman, di setiap halaman. Berarti dia berada di fake footer. Nah, caranya kita juga bisa ambil ini text box ya, teksnya kita hapus, delete, tinggal unbound-nya. Nah, rumusannya adalah, untuk rumusannya adalah ini ya, sama dengan tag kutip, artinya kutip di sini dia akan muncul nanti ya. Ini rumusannya, kemudian off dari sini, dari berapa halaman muncul ya. Ini rumusannya. Oke, ini ada kesalahan, kita cek ini. Oke, kesalahan tadi di dalam di dalam text box tidak ada spasi ya. Tadi ada spasi tadi. Sama dengan kita klik di pinggir ini, sama dengan langsung. Jadi tidak ada diawali dengan spasi. Kalau tadi diawali spasi seperti ini dia nggak mau. Ya, maka dihapus. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul teks 1 dari 1. Oke, bisa dipahami. Nah, ini adalah beberapa tambahan di dalam mendesain report menggunakan desain view. Nah, semoga bisa dipahami. Oh ya, satu lagi tadi ada penjumlahan data ya yang belum kita tambahkan. Oke, kita coba juga tambahkan data. Kita ambil kontrol AB misalnya, ini di report akhir. Kita tambahkan di teksnya, kita hapus, tinggal unbound sama dengan untuk menghitung berapa jumlah data yang ada di laporan kita bisa menggunakan rumusan ini ya, sama dengan count, buka kurung, bintang, tutup kurung. Seperti tadi, perhatikan jangan ada spasi di awal. Ya, jangan ada spasi di awal. Jadi langsung sama dengan count ini. Ya, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia.
ya. Jadi ada 7 data yang ada di laporan kita ini. Ini halaman 1 dari 1. Kalau misalnya nanti halamannya banyak, dia akan mengikut secara otomatis. Oke, kalau misalnya kita mau melihat print preview, nah ini dia. Nih, dalam kertas yang kita buat. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Oke, ini kita simpan. Kita close, dia otomatis minta menyimpan. Ini report data pembeli yang menggunakan desain view. Nah, kita sudah punya 3 report di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Cara merancang report yang ketiga itu adalah menggunakan report wizard. Nah, ini yang lebih banyak kreasi kita ya. Nah, untuk merancang report wizard, nah kita bisa gunakan icon report wizard yang ada di Microsoft Access. Silakan diklik report wizard. Nah, nanti akan muncul. Nah, tampilan report wizard seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal memilih file mana yang akan kita ambil, yang akan kita buatkan laporan. Misal, dalam report wizard ini, misalnya kita mau merujuk ke query penjualan ya. Nah, kita ingat lagi di query penjualan itu apa-apa saja file yang kita ambil, dari mana saja file-nya yang kita rujuk. Kemarin masih ingat pengambilan file, dan kita juga bisa memilih di sini sebenarnya ya, apakah dari tabel, apakah dari query. Nah, misalkan kita ambil dari query kemarin, kita bisa pilih langsung otomatis. Jadi tinggal memilih semua file yang ada di query. Ini cara mudah. Atau kita mengambil dari beberapa gabungan beberapa tabel juga boleh. Berarti kita ngambil tabelnya dari apa, misalnya kan kita masukkan berapa, apakah 2 atau 3, dan segala macamnya. Nah, ini kita tidak menarik-narik, tapi kita memilih menselektif file yang kita butuhkan. Apakah perlu dari tabel pembeli, nanti misalnya ada kode tabel pembeli ya. Nah, misalnya di pembeli ada kode pembeli yang harus kita masukkan, nama pembeli yang kita masukkan, ini boleh saja. Silahkan. Ya, tergantung kepada keinginan kita masing-masing. Oke, sekarang kita coba dalam rancangan ini kita coba mengambil dari query. Nah, untuk mengingatkan kembali, misalkan kita mau membuat tampilan seperti ini ya di dalam query kita, tapi menggunakan report wizard. Nah, caranya adalah ini ada penggroupingan namanya, atau artinya pengelompokan. Dia mengelompokkan berdasarkan nama pembeli. Atau nanti kita berdasarkan apa, itu terserah ya, tergantung kreasi kita masing-masing. Kita buat laporan ini tujuannya untuk apa ya. Nah, kalau untuk membuat grouping dan segala macam ini lebih mudah ketika kita menggunakan report wizard. Oke, kita cobakan ya tampilan seperti ini, tetapi kasusnya ada di query penjualan yang kita buat tadi. Oke, kita ambil pilihannya tadi report wizard, ambil dari query ya. Kita ulang lagi, ambil query, kita pilih query semuanya, kemudian kita next-kan. Nah, di sini ada pilihan, do you want to add any grouping? Apakah kita mau mengelompokkan data kita ini berdasarkan apa? Ya. Nah, misalkan dalam kasus ini, kemarin di kasus dalam UTS ada permintaan soal, mohon satu tanggal transaksi itu ada satu tanggal itu ada 3 transaksi, gitu ya di dalam soal kemarin. Nah, misal ini kita jadikan sebagai groupingnya. Berarti kita membuat grouping berdasarkan pada tanggal. Oke, yang ini otomatis adalah kode busana, kita rubah, kita pindahkan tanggal. Ya, yang kode busana kita kembalikan. Jadi tanggal yang menjadi grouping kita sekarang. Ya, kemudian kita next-kan. Nah, you can sort record by work file ya. Kita bisa menggroup mensort ya, mensort record, mensort data. Ini kita abaikan saja sortnya, tetapi ada summary option yang kita coba lihat dulu. Nah,
Apakah perlu kita menambahkan nanti harga busana? Enggak ya, kalau harga tidak perlu kita jumlah. Tapi kayaknya misalnya nih jumlah produk yang dibeli. Ya, kalau misalnya beda kategori jumlah juga susah untuk dibedakan ya. Karena misalnya busana baju kaos 5, celana 5. Ini kan tidak bisa dijumlahkan, jadi nggak perlu kita jumlahkan. Mungkin yang perlu kita jumlahkan adalah dalam bentuk penjualan. Jumlah, diskon, sama penjualan bersih. Nah, ini bisa kita totalkan. Nanti setiap grouping ini akan muncul seperti ini. Oke ya, kita oke kan. Kemudian next. Nah, kita bentuk tampilannya seperti apa? Apakah berbentuk step? Ini bentuknya. Apakah blok? Atau bentuk outline? Nah, groupingnya ada di sini. Kayaknya lebih kelihatan seperti grouping ya. Step ya, layoutnya step. Ini groupingnya di sini, ini data-data transaksi yang muncul. Nah, apakah mau portrait atau landscape? Nah, ini tergantung. Kalau kita di query itu panjang kemarin ya. Ada sampai penjualan bersih, kode, sampai terakhir itu penjualan bersih. Itu sangat panjang file-nya, banyak. Jadi kalau portrait karena dia panjang ke bawah, kecil ke samping, mungkin lebih mudah kita gunakan landscape saja. Ya, dan nanti bisa dikompres menjadi di satu halaman. Kita ambil landscape, adjust field with all field ya, artinya men-set nanti semua field sesuai dengan halaman. Next. Berarti ini nama report kita apa? Nah, kita buatkan di sini judul reportnya laporan data penjualan. Laporan data penjualan. Oke. Finish. Nah, inilah laporan data kita. Ya. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Cuman masalahnya sekarang kita harus mengedit. Ya. Untuk mengedit, masih ingat caranya tadi? Kita pilih ya, untuk mengedit kita pilih atau kita close yang tadi, dia akan langsung ke desain. Atau kita pilih di sini desain view ya. Nah, ini akan langsung mengedit. Tinggal yang ini kita edit, kita atur. Memang ini adalah kesabaran kita dalam menggeser-geser, hati-hati jangan sampai nanti antara judul kolom dengan isian kolom yang di bawah yang di detailnya ini enggak sama. Perhatikan ini tanggalnya sama, nomor sama, kode ini berdempet ya. Nah, karena di report view juga berdempet di sini. Nah, ini yang kita atur. Karena kalau untuk nomor ya, ini nomor, ini berdempet. Nah, kita atur di sedemikian rupa. Ya. Yang mana nomor, yang mana ini bisa mau kita tarik ke bawah sedikit juga boleh. Jadi nomor ada di bawah. Ya. Sehingga nanti tanggal dan lainnya kita turunkan ke bawah. Kita lihat dulu tampilan seperti apa ya. Tanggal by month. Ini tanggal, mungkin sebaiknya di tanggal dan file ini sejajar dengan nomor ya, kita atur. Nah, kita atur. Jadi tanggal berada ke bawah, kita tarik. Kemudian nomor kwitansi. Nomor kwitansi kita panjang atau sedikit? Kita bisa cek di report view. Nomor kwitansi kita panjang di sini ya. Sehingga ini perlu pelebaran. Nah, untuk itu kita atur. Karena nomor tidak terlalu panjang, saya pikir nomor bisa kita tarik lebih pendek. Ya, untuk tanggal kita bisa tarik juga. Ya, sesuai dengan sini. Kita atur sedemikian rupa. Tanggal, nomor kwitansi. Yang ini harus lebar. Ya, nomor kwitansi kita sesuaikan. Nah, kita cek. Untuk lebih mudah memang kita harus satu kali geser, kita cek. Satu kali geser, kita cek. Supaya nanti kelihatan mana yang sudah, mana yang belum. Nah, ini sepertinya tanggal juga sedikit lebar. Coba apakah nomor bisa kita geser ke tengah, ke pinggir ya. Ini kayaknya bisa. Kita tarik ke pinggir saja nomornya.
sehingga tanggal bisa diatur lebih lebar. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini masih berarti kita harus menggeser lagi sesuai dengan tampilan sehingga nanti muncul data yang lebih jelas. Nah, ini hasil penggeseran kita, ini masih belum pas, ini masih kurang besar, sehingga ini juga perlu kita edit lagi. Di kodenya, nomor kwitansinya masih panjang ya. Nah, oke. Nah, ini udah penuh. Ini kode sudah kelihatan penuh. Ini nama busana. Kemudian ini jenis busana. Nah, ini berdampak juga dengan harga. Ini kita setting lagi, edit lagi. Ya. Sampai nanti ini rapi. Ya, sampai ini nanti rapi, kita edit sampai ke kanan. Kalau misalnya ini kurang, ini bisa ditambahkan. Ya, ditambah lagi halamannya ke sini sampai nanti dia rapi. Oke, bisa ya untuk tampilannya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya sudah rapi akan muncul seperti ini ya. Ini kelihatan di Januari 20. Oke, ini dia menggrupkan berdasarkan bulan. Nah, kebetulan ini data yang muncul ini di Januari semua ya, sehingga satu. Kalau misalnya nanti Anda punya data ada beberapa bulan, ya, maka ini bisa nanti bulan. Padahal tadi kita rencananya per tanggal ya, maka kita bisa cek lagi nanti untuk groupingnya ini. Oke, kita coba cek lagi. Kita tadi menginginkan bahwa tanggal itu kita grouping berdasarkan pada groupingnya tanggal ya. Nah, ini kita cek lagi. Ini secara otomatis tanggal by month, artinya tanggal tapi bulan yang dia grouping. Nah, sebenarnya kita nggak mau itu ya. Kita coba perhatikan dulu. Ini tanggal grouping. Ini ya tanggal. Nah, di sini ada namanya grouping option. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, ini fieldnya adalah tanggal, groupingnya month. Nah, ini yang aktif tadi. Sehingga kalau misalnya kita mau hari, berarti kita ganti adalah day. Oke. Nah, oke. Ini kita nextkan. Summary-nya tadi kita cek ini ya. Kita mengedit lagi ini. Oke, next. Ini kita ganti dengan laporan data penjualan. Oke aja ya, perbedaan dari yang tadi. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Tetapi kita tetap akan melakukan edit seperti tadi ya, melakukan edit lagi. Nah, sehingga nanti akan kelihatan sum yang tadi. Ada jumlah, mana yang kita jumlahkan. Nah, ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3. Ini yang kita jumlahkan. Tapi ini masih pagar-pagar yang harus kita setting lagi sesuai dengan kolom-kolom yang tadi. Sehingga nanti ini tidak kelihatan seperti pagar-pagar lagi dan angkanya bisa muncul. Oke ya, silahkan diedit sesuai dengan kreasi dan seni masing-masing. Memang butuh kesabaran untuk cara merancang report yang ketiga ini. Dia otomatis keluar, tetapi desainnya yang kita atur sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Seperti di tampilannya ini. Ya, kelihatan rapi dia semuanya. Oke, mungkin ini saja langkah kerja kita dalam merancang report untuk pembelajaran hari ini. Tugas selanjutnya adalah silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi dalam pembuatan report. Kasus yang digunakan, nah dengarkan instruksi berikutnya. Oke, untuk pembelajaran tutorial hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami merancang report dengan 3 cara.
objek report, report desain, dan report design. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.